Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Budi. Hari ini kita akan bahas materi fisika kelas 11 bab alat optik. Ada berbagai macam alat optik yang akan kita bahas. Pertama adalah mata, loop, mikroskop, teropong, kamera, dan proyektor. Kita langsung bahas yang pertama adalah mata. Dari subbab mata ini kita akan mempelajari berbagai macam cacat mata. Antara lain yang pertama rabun jauh, rabun dekat, mata tua, dan silinder. Pertama, sebelum kita membahas mengenai cacat mata, kita harus tahu dulu mata orang normal itu seperti apa. Nah, mata orang normal dia memiliki titik dekat atau bahasa lainnya punctum proximum, kita singkat PP, sebesar 25 cm. Dan mata orang normal memiliki titik jauh atau punctum remotum, kita singkat PR, itu tak berhingga sentimeter. Ya, apa sih titik dekat dan titik jauh itu? Titik jauh adalah titik yang paling jauh yang bisa dilihat oleh mata. Kita bisa melihat benda yang sangat jauh di tak berhingga. Misalnya kita bisa melihat bintang, kita bisa melihat kapal di ujung lautan, dan sebagainya. Sedangkan titik dekat mata atau punctum proximum itu adalah jarak terdekat dengan mata yang masih jelas bisa kita lihat. Di sini 25 cm. Bukan berarti kalau kurang dari 25 kita nggak bisa lihat. Kita bisa lihat tapi tidak begitu jelas. Oke. Lalu sekarang kita akan masuk ke cacat mata yang pertama, yaitu rabun jauh. Rabun jauh atau bahasa lainnya miopi. Rabun jauh apa yang terjadi? PR-nya, tadi PR adalah titik jauhnya itu kurang dari tak hingga sentimeter. Maksudnya gimana sih? Misalnya seseorang memiliki PR-nya, sekarang kita sebut PR-nya ini yang udah error ya, itu adalah 500 cm atau 5 meter. Tadinya dia bisa melihat dengan jauh benda di tak hingga. Sekarang karena matanya itu miopi, titik jauhnya menjadi 500 cm. Jarak paling jauhnya bisa dilihat 5 meter. Nah, untuk membantu si rabun jauh ini kita gunakan lensanya lensa cekung atau lensa negatif. Pernah kita pelajari di bab sebelumnya, di bab lensa. Nah, lensa negatif ini mempunyai fokusnya yang negatif. Ya, jadi nanti di perhitungan fokusnya itu kalau dikasih tahu fokus lensanya harus diikut sertakan plus minusnya. Nah, di sini rumus yang digunakan itu 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dan ini rumus kekuatan lensa itu sama seperti di bab lensa. Ya. F di sini adalah fokus lensa bantu. Tentu saja karena kita bahas di rabun jauh, itu lensanya fokus lensa cekung yang nilainya negatif. S-nya itu adalah letak benda yang akan dilihat. Untuk problem rabun jauh, letak benda yang akan dilihatnya itu normalnya ingin melihat di tak hingga sentimeter. Saya ingin sembuh, ingin melihat di tak hingga. Nah, S aksennya itu adalah minus PR aksen. Jadi untuk contoh kasus yang 500 cm ini, S aksennya dia menjadi minus 500 cm. Ya. Nah, nanti kita dapat fokus lensanya. Setelah dapat fokus lensa, kita dapat P-nya, kekuatan lensanya. Nah, kalau misalnya kita coba hitung yang ini, fokus lensanya berapa nih yang harus digunakan? Kita lihat dulu. Si bendanya ingin melihat dengan normal di tak hingga. Jadi di sini 1 dibagi tak hingga itu adalah 0, ditambah 1 per S aksennya. S aksennya itu minus 500. Saya dapat fokusnya nanti fokus lensanya minus 500 cm.
Berarti saya harus menggunakan lensa cekung yang fokusnya 500 cm. Kekuatan lensanya berapa? Kekuatan lensanya 100 per F. F-nya tadi min 500, jadi saya dapat min 1/5 dioptri satuannya, atau minus 0,2 dioptri. Biasanya adik-adik suka tanya sama teman yang pakai kacamata, kamu minusnya berapa? Oh, saya minus 2, saya minus 5, saya minus 0,2. Nah, minus 0,2 itu artinya saya bisa melihat paling jauh dengan jelas itu 500 cm. Nah, kita juga punya E plus W. E plus W itu adalah metode cepat untuk menghitung. E plus W di sini untuk menghitung kekuatan lensa di rabun jauh itu minus 100 per PR aksen. Jadi seseorang yang tadi matanya 500 cm, PR aksennya masukin ke rumus ini, kita dapat P-nya kekuatannya langsung min 1/5 dioptri. Tidak perlu mencari fokus lensanya. Jadi ini bisa langsung cari kekuatan lensa yang diperlukannya. Oke, kita terusin. Yang kedua itu adalah rabun dekat. Nah, rabun dekat atau bahasa lainnya hipermetrop. Kalau ini biasanya terjadi rabun jauh itu untuk anak-anak SD, SMP, SMA yang matanya minus. Kalau rabun dekat ini biasanya terjadi untuk orang yang lebih tua lagi, yang tadinya biasa bisa membaca di mata normalnya titik dekatnya 25 cm, sekarang harus jauh. Biasanya kalau orang tua ngelihat baca sesuatu ini dijauhkan. Kenapa? Karena PP-nya sekarang udah lebih besar dari 25 cm. Misalnya seseorang itu memiliki PP-nya, kita sebut PP aksen itu 50 cm. Jadi dia bisa melihat paling dekat itu sejauh 50 cm. Nah, lensa bantu yang digunakan itu lensa cembung atau lensa positif. Rumusnya masih sama seperti rabun jauh, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya itu fokus lensanya, fokus lensa bantu. S di situ adalah letak benda yang hendak dilihat. Ingin normal, kalau ingin normal berarti melihatnya S-nya di 25 cm. S aksennya itu minus PP aksen. Jadi untuk contoh soal yang ini, PP aksennya jadi minus 50 cm. Lalu masukin lagi ke rumus ini, nanti dapat fokus lensanya. Udah dapat fokus lensa, masukin lagi ke persamaan kekuatan lensa 100/F, kita dapat P-nya kekuatan lensa itu. Nah, kita juga punya E plus W. Ini adalah metode cepat untuk menghitung rabun dekat. Kekuatan lensanya adalah 4 min 100 per PP aksen. Ya, jadi untuk masalah ini yang tadi seseorang yang PP-nya itu 50, langsung kita hitung 4 min 100 per 50. 4 min 2 dioptri. Dapat di sini positif. Kalau di sini kita lihat tadi dapatnya minus. Ya, kamu minus berapa? Kalau ini pertanyaannya kamu matanya plus berapa gitu untuk orang yang lebih tua. Oke. Nah, kita masuk ke yang ketiga, mata tua atau presbiopi. Mata tua atau presbiopi itu untuk biasanya yang lebih lanjut usia lagi, yang udah kakek, nenek ya. Presbiopi ini PP-nya itu jadi lebih besar dari 25 cm. Kenapa? Karena mata tua ini dia akan mengalami rabun dekat. Lensa matanya udah lemah.
Dan PR-nya dia akan kurang dari tak hingga, dia juga mengalami miopi, kurang dari tak berhingga sentimeter. Ya, lensa bantunya itu lensa ganda ya, lensa ganda. Jadi kacamatanya ini biasanya kalau ini kacamata seseorang gitu ya. Ini yang untuk udah tua itu yang di sininya ini lensa yang negatif, gitu. Ini yang lensanya yang lensa positif. Jadi kalau untuk melihat jauh dia seperti ini, kalau melihat dekat dia menggunakan yang bagian bawahnya. Itu lensa cembung, yang ini lensa cekung. Nah, rumusnya yang digunakan yang mana? Rumusnya sama, untuk menghitung yang rabun jauh kita gunakan rumus yang pertama ini, yang miopi. Lalu yang kedua, untuk yang lensa mata yang positif itu dia menggunakan rumus yang rabun dekat. Jadi perhitungannya 2 kali, karena nggak bisa digabung ya. Ini masing-masing lensanya. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah astigmatisma, itu adalah matanya silinder. Dia tidak bisa melihat garis vertikal dan horizontal secara bersamaan. Ya. Kenapa? Karena kornea matanya tidak sferis. Sferis itu kornea matanya tidak berbentuk bola, sebagiannya tidak berbentuk bola. Jadi dianya enggak cekungnya enggak seperti bola lagi. Lalu lensa bantunya itu lensa silindris. Biasanya kalau kita tanya ke teman-teman, suka ada silinder nggak matanya? Nah, ini biasanya itu adalah astigmatisme, dianya silindris. Oke, untuk alat optik berikutnya itu adalah loop. Kita akan bahas setelah video ini. Oke. Alat optik yang kedua yang akan kita bahas sekarang adalah loop atau kaca pembesar. Loop biasanya dipakai untuk membantu melihat benda-benda yang relatif kecil ya. Nah, loop adalah suatu lensa cembung atau lensa positif ya. Karena loop merupakan suatu lensa cembung, maka di sini rumusnya itu sama seperti rumus lensa. Yang berbeda sedikit adalah rumus perbesaran sudut dari loop. Ya, kalau kita lihat rumusnya lumayan panjang. Di sini ini rumus umum perbesaran loop, yaitu PP per F ditambah PP per min S aksen plus D minus D dikali PP per F dikali min S aksen plus D. PP masih ingat adik-adik apa? PP adalah titik dekat atau titik jauh? Titik dekat. Ya, betul. Nah, untuk mengingat biasanya gini, kalau PP itu titik dekat, PR titik jauh. Kalau ada PR dari guru, ingin dekat-dekat atau ingin jauh-jauh? Jauh-jauh kan? Nah, jadi PR titik jauh, PP titik dekat. Nah, ini PP adalah titik dekat orang yang menggunakan loop tersebut. F di sini adalah fokus loop, S aksen adalah jarak bayangan, D di sini adalah jarak mata ke loop. D jarak mata ke loop. Ya, ini minus D dikali PP per F min S aksen plus D. Nah, kita bersyukur sekarang yang sering digunakan D-nya itu adalah 0. Apa maksudnya? D0 itu maka jarak mata ke loop-nya 0. Artinya matanya menempel di loop. Perih pasti. Ya walaupun perih, tapi bersyukurnya rumusnya jadi lebih singkat. Karena D-nya 0, ini jadi 0. 0 dibagi bilangan 0 itu 0. Ini hilang. Nah, tinggal yang ini D-nya 0. Rumus yang kita gunakan jadi lebih singkat ya. Nah, ada 3 hal juga yang harus adik-adik ingat di loop ini. Itu ada 3 kemungkinan mata ya, 3 kemungkinan cara mata melihat si loop itu. Nah, yang pertama adalah matanya berakomodasi maksimum, yang kedua
berakomodasi pada jarak tertentu, di sini pada jarak X. Lalu yang ketiga, matanya tidak berakomodasi atau matanya rileks. Apa sih akomodasi? Akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk menjadi lebih cembung atau lebih cekung, ya, tergantung kita melihat bendanya ada di mana. Kalau kita melihat benda yang di jarak baca, di yang dekat, maka matanya akan berakomodasi maksimum. Kalau kita melihat benda yang jauh-jauh, maka matanya jadi rileks, tak berakomodasi. Itu sebabnya kalau kita sering baca atau bermain komputer, matanya jadi lelah karena matanya tegang, berusaha untuk menjadi cembung melihat benda tersebut dengan jelas. Matanya berakomodasi maksimum. Solusinya gimana kalau jadi tegang atau stres atau capek? Kita harus refreshing. Pergi ke gunung, lihat pemandangan, pergi ke laut, lihat pemandangan, gitu ya. Nah, kalau lihat pemandangan, maka benda-benda yang dilihatnya ditak berhingga, sehingga matanya jadi lebih rileks. Nah, berarti akomodasi maksimum itu min S aksen plus D-nya, kita melihat benda yang dekat, pepek. Kalau tak berakomodasi, bendanya yang jauh, maka bayangannya harus di PR-nya. Kalau matanya berakomodasi pada jarak X, maka min S aksen plus D-nya X. Ya. Nah, lalu tadi dibilang D-nya 0, maka D di sini hilang. Jadi min S aksennya itu adalah PP kalau matanya berakomodasi maksimum. Efeknya apa adik-adik? Ini diganti. Kalau problemnya matanya berakomodasi maksimum, maka min S aksennya tinggal ganti dengan PP. PP orang tersebut. Kalau matanya berakomodasi pada jarak X, si min S aksennya tinggal ganti dengan nilainya berapa X. Kalau matanya relax, tinggal diganti dengan PR. Nah, yang harus hati-hati juga itu bergantung sama orang yang menggunakan loop tersebut. Apabila orang tersebut matanya cacat atau tidak normal, PP-nya bukan 25, maka yang harus dimasukkan ya PP orang tersebut. Apabila orang tersebut miopi yang notabene PR-nya sudah tidak ditak hingga, misalnya di 5 meter, maka PR-nya adalah 5 meter. Oke, sekian pembahasan loop. Terima kasih.